Seperti saya katakan tadi, tema kita pada bulan ini diambil dari Kolose 4 ayat 2-3 yang mengatakan demikian, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ini adalah tema kita sepanjang bulan ini, tentang bagaimana Paulus minta untuk orang-orang di Kolose berdoa bagi mereka agar Tuhan membuka pintu bagi pemberitaan mereka di kota Kolose. Sebagai keterangan buat kita, kota atau daerah Kolose atau jemaat Kolose itu tidak jauh atau berdekatan dengan jemaat yang ada di Efesus. Kemudian kalau kita lihat nanti di surat-surat kepada orang-orang Kolose ada juga ditulis untuk orang-orang di Laodikia. Ya, dan ini adalah daerahnya terletak di negara Turki sekarang yang disebut dulu Asia Kecil, ya. Jadi di sebelah daripada Laut Mediterania, kemudian ada Turki yang bersebelahan dengan benua Eropa, yang mulai Bulgaria ke atas ini adalah benua Eropa Barat dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran tentang jemaat Kolose, jemaat yang hari itu pada saat itu mendapat pemberitaan Injil dan menjadi percaya kepada Kristus. Surat Kolose sendiri ditulis sekitar awal tahun 60-an Masehi, ditulis oleh Paulus kurang lebih di kota Roma pada waktu dia dalam pemenjaraan. Ya, banyak surat-surat Paulus yang ditulis pada saat Paulus ada dalam penjara di kota Roma. Salah satunya adalah surat Kolose. Kemudian ini kita bisa lihat, ya, kota Kolosenya sendiri di sini tadi ditulis suratnya di kota Roma ketika Paulus sedang dalam penjara karena dia dianggap menimbulkan keresahan di kalangan orang Yahudi. Ini sekilas di mana Paulus menulis surat-suratnya. Di Korintus dia menulis 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, kitab Roma. Di Roma sendiri dia selain menulis Kolose, dia menulis surat Efesus, Filemon, Filipi, Ibrani, dan 2 Timotius. Dan di tempat-tempat yang lain. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ini hanya sekedar gambaran untuk kita mengerti secara tempat dan secara waktu kapan surat Kolose itu ditulis. Jemaat Kolose sendiri adalah hasil dari pemberitaan dari Paulus pada waktu dia memberitakan Injil di kota Efesus. Paulus sendiri kemungkinan tidak pernah mengunjungi kota Kolose, tapi pekerjaan Paulus, waktu kita lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 1 dan ayat yang ke-10, di sana dikatakan ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 10, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kita lihat di sini bahwa pemberitaan Injil Paulus di kota Efesus sangat memberi dampak bagi orang-orang Yahudi yang ada di kota Kolose. Dan kita tahu bahwa dalam surat Kolose sendiri tulis bahwa yang memulai jemaat atau yang memulai mungkin penginjilan di kota Kolose adalah Epafras, orang yang dimenangkan oleh Paulus dalam perjalanan misinya. Tujuan daripada penulisan surat Kolose sendiri kurang lebih ada 2 yang besar. Yang pertama, Kolose ditulis oleh Paulus. Surat Kolose ditulis oleh Paulus untuk menguatkan jemaat dalam menghadapi ajaran-ajaran palsu dari filsafat kosong yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat yang 8, kita akan lihat tadi udah mulai banyak ajaran-ajaran palsu yang berasal dari filsafat-filsafat kosong yang kemudian tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Kemudian yang kedua adalah cara hidup sebagai manusia baru. Paulus ingin mengingatkan bahwa kalau mereka sudah mengenal Kristus, mereka harus hidup sebagai manusia yang baru, yang berbeda, yang tidak lagi sama dengan cara orang hidup sebelum mereka mengenal Kristus. Dan selain cara hidup sebagai manusia baru, pentingnya hidup tersebut nyata di dalam hidup orang percaya. Jadi kurang lebih 2 tujuan besar ini
itu yang menjadi tujuan penulisan surat Paulus kepada orang-orang di Kolose. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada yang menarik yang saya ingin kita menjadi spot pada minggu pagi hari ini, yaitu tentang bagaimana Injil tersebut berkembang dan berbuah di tengah kalangan orang-orang di Kolose. Maaf. Mari kita buka sama-sama di Kolose pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 1, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu, sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 6 mengatakan, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu, di antara orang-orang Kolose. Ini menarik, karena seperti kita tahu tadi, bahwa jemaat di Kolose dimulai karena ada pekerjaan Paulus di kota Efesus, yang berdekatan dengan kota Kolose. Karena impact, karena pengaruh yang begitu besar, mereka mendengar tentang kebenaran Injil dari kota Efesus. Kemudian banyak orang-orang akhirnya di Kolose juga mendengar tentang kabar itu dan menjadi percaya kepada Kristus. Epafras yang menjadi pemain kunci di sana, yang orang lokal dari kota Kolose, yang akhirnya membimbing jemaat di sana. Di sini kita melihat bahwa ketika Injil itu dibagikan, ketika Injil itu dibagikan kepada orang-orang, Injil itu berbuah dan berkembang. Injil itu menjadi besar. Kabar baik itu menjadi tersebar. Dan banyak orang pada akhirnya menjadi percaya kepada Kristus. Saya ingin kita melihat ada dua faktor pada pagi hari ini, dua hal yang kita akan bicara tentang bagaimana Injil itu bisa berbuah dan bisa berkembang juga di dalam hidup kita pada hari ini, yang kita sudah lihat bukti nyatanya pada jemaat di Kolose yang kita sudah baca tadi. Kita akan ke Kolose pasal 4, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang keempat. Di sana dikatakan demikian, bertekunlah dalam doa. Dan pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ada dua hal yang kita mau bicarakan pada pagi hari ini. Paulus minta untuk orang-orang di Kolose bertekun dalam doa, terus berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Dan dia minta juga jemaat berdoa untuk mereka, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan mereka. Supaya banyak orang lagi bisa mendengar kabar baik itu. Bisa hidupnya diubahkan. Bisa menjadi manusia yang baru. Ini menarik. Ya, kalau menurut saya, kita nggak lihat di sini ada metode. Kita nggak lihat di sini ada cara yang canggih. Biasanya kalau kita manusia modern, kita akan melihat caranya gimana ya. Kalau kita lihat di YouTube misalnya, sekarang nggak ada yang nggak bisa ya. Semua bisa. Cara memperbaiki HP yang hang. Cara membuat memori lebih lega. Cara membuat baterai handphone jadi awet. Cara membuat kue anu. Cara membuat kue basah dan sebagainya. Semua ada di YouTube. Bahkan yang kita nggak cari pun ada di YouTube. Ya, semuanya tentang cara. Bagaimana cara? Bagaimana cara? Orang yang modern seperti kita hidup dalam berbagai pemikiran tentang kepraktisan. Jadi makanya kita selalu bilang, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya saya bisa punya rumah tangga yang baik? Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi pelayan Tuhan? Bagaimana saya caranya bisa mengenal Tuhan? Cara semua. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat ini,
kita tidak melihat satupun cara, satupun metode. Paulus cuma minta, berdoalah untuk kami. Berdoalah atau bertekunlah dalam doa. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saudara-saudari, saya merasa ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Saya percaya ini pesan yang sangat kuat yang kita bisa belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bertekun di dalam doa. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang bertekun dalam doa kepada Tuhan. Ada 5 paling tidak kali ya dalam kitab Kolose yang hanya 4 pasal itu, kata berdoa dan doa ditekankan oleh Paulus. Pertama, Kolose 1 ayat 3. Setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kami bersyukur setiap kali kami berdoa untuk kamu. Berarti Paulus mendoakan jemaat di Kolose agar mereka bertumbuh, agar mereka menjadi dewasa dalam iman mereka. Kemudian Kolose 1 ayat 9. Tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Tadi hampir sama dengan Kolose 1 ayat 9. Paulus dan rekan-rekan kerjanya berdoa untuk jemaat di Kolose. Kemudian Kolose 4 ayat yang kedua. Ini seruan yang tadi kita baca. Bertekunlah dalam doa. Kenapa Paulus bisa ngomong begitu? Karena dia juga mencontohkan kehidupannya dengan tiada berhenti-henti berdoa bagi jemaat-jemaat di Kolose. Kolose 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami. Ya menarik ya, Paulus berdoa, kemudian dia mengajak orang berdoa, bertekunlah dalam doa, dan dia juga minta orang mendoakan dia. Kita kadang-kadang sering ya, doakan ya, betul ya? Ada sesuatu kebutuhan, kita minta orang doakan ya, doakan kami ya. Nggak salah sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat pola di sini, Paulus pertama kali berdoa untuk orang lain. Kemudian minta orang lain berdoa, dan dia minta orang lain berdoa untuk dirinya, untuk mereka. Saudara-saudari, dan yang terakhir adalah Kolose 4 ayat 12, dikatakan, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Epafras pun yang menjadi pemimpin atas jemaat di Kolose, berdoa untuk orang-orang di Kolose. Jadi dari 4 pasal yang singkat dari surat Kolose, kita bisa mendapati pesan yang kuat sekali tentang bagaimana Paulus berdoa, rekan-rekan kerja Paulus berdoa untuk jemaat, Paulus minta jemaat untuk berdoa dengan tekun, dan Paulus minta mereka juga berdoa bagi dia untuk pemberitaan Injil. Dari sini saya melihat, kita melihat pentingnya doa dalam kehidupan seorang percaya. Saya percaya hari ini, membuka pintu yang tertutup, cara yang paling luar biasa adalah dengan cara berdoa. Kolose 4 tadi mengatakan, berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami bisa memberitakan rahasia Kristus pada orang-orang yang percaya. Hari ini, apakah kehidupan doa kita menjadi doa yang benar-benar hidup? Menjadi doa yang selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Pintu yang tertutup, ibaratnya, hanya bisa dibuka oleh doa-doa kita. Mengapa penting untuk kita bertekun dalam doa? Banyak saya lihat kesalahan, banyak saya lihat kita kadang-kadang datang kepada Tuhan berdoa dengan motif yang bukan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Banyak saya lihat kita seringkali, saya dan saudara-saudari berdoa hanya untuk protek diri kita sendiri. Hanya untuk memastikan semua kebutuhan, semua yang menjadi keinginan kita bisa terpenuhi. Tapi sebenarnya doa bukan hanya untuk itu. Walaupun kita juga bisa minta berdoa seperti demikian.
Karena Yesus mengajarkan kita juga demikian. Untuk meminta berkat kepada mereka, kepada Tuhan. Tapi doa yang sesungguhnya, doa yang powerful adalah ketika doa itu bisa membuka pintu yang tertutup. Doa itu membuka peluang untuk orang bisa mengenal Kristus. Untuk orang bisa mendapat kabar baik dari Injil. Itulah doa yang luar biasa. Itulah doa yang berkuasa. Doa yang kelihatannya udah nggak mungkin terjadi, tapi jadi mungkin karena ada doa. Mengapa kita penting untuk bertekun dalam doa? Paling tidak ada 4, saya lihat alasan. Pertama, membuka pintu yang tertutup, tadi kita lihat. Hanya Tuhan yang mampu membuka hati orang-orang. Hari ini, kita mau baik sama orang, kita mau segala macam berkorban, tapi kalau Tuhan tidak mengubah, mengetuk hati orang, melembutkan hati orang nggak mau. Hanya Tuhan yang punya kuncinya kepada hati orang-orang. Jadi kalau kita ingin memberitakan kabar baik kepada orang, dan orang tersebut kita harap bisa menerimanya, bisa membuka hatinya, doa menjadi penting. Kita tidak bisa menggunakan metode apapun yang kita tahu. Mungkin doanya harus jam segini, doanya harus dengan cara begitu, doanya dengan cara gini, doa sambil apa, dan sebagainya. Kita nggak bisa lakukan itu, karena kalau kita nggak minta kepada Tuhan, itu seperti pintu yang tertutup, yang nggak bisa dibuka. Berapa banyak dari kita hari ini yang bisa mengenal Tuhan? Karena ada banyak orang-orang yang berdoa. Banyak orang-orang yang mendoakan hati kita agar lembut. Agar pada waktu dengar message, dengar pesan dari firman Tuhan, hati kita bisa terbuka. Saya sangat percaya Alkitab itu sangat familiar. Bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen ya. Dari kecil kita mungkin sudah ada dalam keluarga Kristen, kita sudah hafal, sudah akrab dengan ayat-ayat Alkitab. Tapi berapa banyak yang tergerak hatinya untuk mengerti, untuk mengetahui lebih dalam dan melakukan dalam hidup ini. Sampai titik di mana Tuhan membuka pintu itu. Oh iya ya. Saya hari ini tahu bahwa saya belum menjadi seorang Kristen yang benar. Saya selama ini cuma melakukan apa yang jadi rutinitas dan sebagainya. Ketika hati kita mulai dibuka sama Tuhan, lewat firman-Nya, itulah saat Tuhan membuka hati kita. Doa bisa membuka pintu yang tertutup. Yang kedua, pemberitaan Injil itu adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Kita memang diutus untuk memberitakan Injil, tapi itu pekerjaannya Tuhan. Jadi tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tadi saya bilang ya, nggak ada metode. Tiap daerah punya kekhasan sendiri, punya karakteristik sendiri. Kita nggak bisa pakai, oke lah dalam 3 bulan orang harus percaya kepada Tuhan. Orang harus menerima Kristus dalam 3 bulan, ada kurikulum dan sebagainya. Nggak bisa. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Tuhan yang mengerti rencananya. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan, bantu saya Tuhan. Supaya saya bisa memberitakan Injil, memberitahu kebenaran, memberikan kabar baik kepada saudari saya atau saudara saya. Itulah yang mestinya kita lakukan. Karena tidak bisa pekerjaan Tuhan dilakukan oleh kekuatan kita sendiri. Yang ketiga, waktu kita berdoa, kita juga mengaku bahwa kita punya keterbatasan. Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang punya cara, Tuhan yang punya kunci. Jadi kalau kita udah pergi sana, pergi sini, bicara tentang firman, bicara tentang ini kepada orang lain, tapi kita lupa berdoa, lupa untuk mendoakan hati orang dan pikiran orang untuk dibuka oleh firman Tuhan, saya sangat yakin itu tidak akan ada kuasanya. Karena waktu kita berdoa, kita sedang mengakui sebenarnya, Tuhan saya sangat terbatas. Kita lihat hari ini ya, pandemi yang terjadi, menyatakan apa kepada kita? Bahwa manusia terbatas. Nggak bisa buat apa, nggak bisa buat segalanya. Manusia punya keterbatasan.
Tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Dengan doa, kita mengakui bahwa saya terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak. Itu memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa punya kuasa dari Tuhan yang tak terbatas. Yang keempat, mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita berhasil, keberhasilan itu bukan karena kerja keras kita. Oh ya, saya memenangkan dia. Oh ya, saya sudah mulai di sini. Oh ya, saya sudah mulai di situ. Saya karena pemberitaan yang saya sampaikan kepada kelompok ini, orang-orang itu jadi percaya. Paulus nggak pernah mengatakan itu dalam suratnya. Bahkan dia mengatakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur. Kalau orang bisa menjadi percaya, Paulus bilang, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena firman, kamu sudah terima firman itu, dan firman itu sudah bertumbuh di antara kamu. Dia nggak pernah ambil kredit sedikit pun. Kalaupun dia seolah-olah bicara tentang jerih payah dan sebagainya, dia hanya bicara kepada orang-orang yang kritikal dengan dia. Dia hanya bicara kepada orang-orang yang mengambil keuntungan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia bicara dengan keras tentang hal itu. Tapi untuk jemaat, dan kepada kita orang percaya, Paulus tidak pernah bicara seperti itu. Jadi yang keempat, doa penting karena dia mengingatkan bahwa keberhasilan atas sesuatu yang kita capai bukan oleh kerja keras kita, tapi oleh perkenan Tuhan. Saudara-saudari, saya semangat dengan apa yang sedang dimulai. Dari 2 bulan lalu, ada waktu saya pribadi berdoa dengan orang, saya ngajak leader-leader single untuk berdoa. Karena menurut saya ada banyak kebutuhan dalam ministry single pada saat ini. Untuk orang-orang dikuatkan, untuk orang-orang diteguhkan. Ada banyak metode yang kita sudah belajar tentang reach out, tentang memenangkan orang, tentang ini sebagainya, tapi nggak ada yang sekuat bagaimana kita bertekun di dalam doa. Saya bersyukur setiap Selasa kita doa dengan orang brother Kristen yang baru. Ada waktu di mana kita berdoa setiap Sabtu dengan pemimpin-pemimpin single. Saya semangat itu sudah mulai dikopi, dicontoh oleh beberapa grup kecil di Merit Muda. Saya berharap ministry-ministry yang lain juga bisa tergerak melakukannya. Mungkin kita nggak bisa kumpul sama-sama, tapi harus melalui virtual, video call WA, atau melalui Zoom misalnya. Tapi itu akan membantu hati kita untuk terus bertekun di dalam doa. Saudara-saudari yang saya kasih di Tuhan. Hal pertama, jika Injil mau berbuah dan berkembang, kita mesti belajar untuk bertekun di dalam doa. Kita bisa mulai mendoakan kebutuhan orang-orang lain. Kita bisa mulai mendoakan hati orang-orang untuk bisa terbuka untuk menerima Injil. Kita bisa mendoakan orang-orang punya kerinduan yang lebih besar untuk mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan pribadi mereka. Itulah yang kita bisa lakukan, sehingga pada akhirnya pemberitaan nanti tentang Injil bisa membuka hati mereka. Yang kedua, selain daripada bertekun dalam doa, kita juga mesti memberitakan tentang Kristus. Beritakan tentang Kristus. Di Kolose 1, 15 sampai 22. Kolose 1, 15 sampai 22. Di sana dikatakan kepada kita demikian. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran,
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kita beritakan tentang Kristus. Pemberitaan Injil atau pemberitaan kami, seperti yang Paulus tadi katakan, untuk didoakan oleh orang-orang Kolose, adalah pemberitaan tentang Kristus. Pemberitaan tentang Kristus, bukan tentang hal yang lain. Di Kolose tadi kita lihat yang pertama, Kristus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini mengajarkan kepada kita respek dan hormat kepada Allah. Hari ini susah orang respek atau hormat ya kalau orang tidak melihat. Betul ya? Kita perlu lihat dulu. Contoh banyak sekali kalau dalam kehidupan sehari-hari ya. Berapa banyak kita harus diingatkan supaya kita melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau nggak diingatkan, kita nggak lakukan. Itu tandanya kita nggak ada respek kepada sesuatu yang kita sudah sepakati. Contoh kalau di jalan misalnya, berapa banyak orang harus ditilang dulu, baru buat SIM. Harus dijatuhi sanksi dulu, baru dia sadar bahwa dia buat salah. Ya, ini adalah hal yang sehari-hari. Kalau nggak ada petugas, kalau nggak ada orang yang menegakkan peraturan, nggak ada hormatnya. Allah nggak kelihatan, makanya orang nggak respect. Tapi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Makanya ini mengajar kita rasa respect, rasa hormat. Ia ada lebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Ini artinya adalah sumber kehidupan kita. Pusat dari kehidupan adalah Kristus, bukan kita. Berapa banyak dari kita hari ini berpikir bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana saya, bukan Dia yang dimuliakan. Akhirnya orang nggak bisa hidup dalam rancangan Tuhan karena pusat hidupnya bukan Tuhan, tapi dirinya sendiri atau orang lain. Yang ketiga, ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ini ngajar kepada kita tentang tunduk kepada otoritas. Orang biasanya mau tunduk kalau orang takut sama orang itu. Tunduk karena ada maunya. Tapi tunduk di sini kita belajar. Kita adalah bagian tubuh Kristus, jemaat. Ada Tuhan yang menjadi kepala bagi kita. Kita belajar untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Sebenarnya dalam keseharian kita sudah belajar tentang hal ini. Di lingkungan kita ada RT, ya ada aturan-aturan yang mengikat kita dalam sebuah lingkungan sosial. Di kerjaan kita ada aturan kantor. Kalau saya enaknya sendiri, kita akan kena sanksi. Atau kita dikeluarkan. Dalam jemaat, kita juga ada aturan yang mengikat kita, yaitu firman Tuhan. Apakah kita mau belajar untuk tunduk? Apakah kita mau belajar untuk respek kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita? Untuk mengawasi hidup kita, untuk membimbing hidup kita. Ini adalah hal yang mau kita belajar dari Kolose 1 tadi. Yang keempat, ia adalah seluruh kepenuhan Allah. Teladan. Kepenuhan Kristus. Kepenuhan adalah kepenuhan Allah. Bagaimana kita bisa melihat Kristus secara utuh. Kita bisa meneladani sikap hidup Dia pada waktu Dia ada dalam dunia. Yang terakhir, ia memperdamaikan sehingga kita menjadi kudus dan tak bercacat. Ini adalah rasa syukur yang dalam. Kita harus ingat bahwa kita ini jadi kudus dan tak bercacat. Semula itu tidak begitu. Kita tidak kudus dan banyak cacatnya. Tapi karena kita diperdamaikan, makanya kita hari ini boleh layak berkenan di hadapan Tuhan. Saudari, apakah ini menjadi kekuatan dalam hidup kita? Dalam kita menceritakan tentang Kristus. Kita bisa cerita tentang Kristus itu adalah Allah, gambar Allah. Kita bisa cerita bahwa kita bisa hidup hari ini karena ada Kristus yang sudah memperdamaikan kita. Kita belajar untuk tunduk. Ini adalah aspek-aspek penting dalam kehidupan seseorang. Inilah yang kita harus ceritakan. Inilah yang harus kita bagikan dalam pemberitaan kita.
Pertanyaannya, apakah ada yang menutup pintu pemberitaan tersebut? Sampai Paulus minta, berdoalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan kami. Berarti tadinya pintunya tertutup. Betul ya? Bagaimana supaya dibuka? Kita juga mesti tahu apa yang bisa menutup pintu pemberitaan. Lihat di sini. Di Kolose 2 ayat 8 tadi seperti saya katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Jadi dari awal murid-murid sudah diingatkan, terutama orang di Kolose, bahwa akan ada orang yang filsafatnya kosong, suka debat-debat, ya, suka menang-menang sendiri, ya. Kemudian ajarannya juga ajaran tradisi-tradisi yang mengatur orang dengan berbagai-bagai aturan-aturan yang makin mempersulit orang datang sama Tuhan. Inilah yang terjadi. Paulus bilang hati-hati. Berapa banyak orang kadang-kadang suka akhirnya memperdebatkan sesuatu, firman Tuhan, hanya untuk merasa bahwa dia lebih tahu. Dia lebih dalam akan pemahamannya kepada firman. Kita bisa terjebak juga kepada keadaan yang demikian. Di abad yang pertama, jangan kaget. Kalau di 1 Korintus sudah dikatakan, aku mendengar kamu sudah ada perpecahan dalam jemaat ya dan sebagainya. Ingat nggak? Ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Sudah ada bibit-bibitnya. Nah ini ada yang disebut bidat. Saya yang cuma mau kita tahu aja bahwa abad pertama pun sudah ada. Waktu ajaran Kristus yang dibagikan oleh rasul-rasul berkembang, ajaran-ajaran lain yang sudah ada lebih dulu itu juga masuk dalam jemaat. Ada namanya Gnostik Yahudi, ya, keselamatan melalui kemampuan capai pengetahuan. Ya, secret gnosis. Ya, gnostisisme. Walaupun ajaran ini berkembang pada abad kedua setelah itu, tapi sebenarnya akar-akar daripada ajaran ini sudah ada bahkan sebelum Kristus. Tidak mengakui keselamatan melalui Yesus Kristus, menolak ajaran tentang Kristus, datang sebagai manusia dan mati di atas kayu salib. Inilah Gnostik. Gnostik Yahudi yang tua sekali. Mereka bilang kalau orang selamat karena pengetahuan akan secret itu. Secretnya apa? Saya nggak tahu. Dan saya nggak mau tahu, karena saya sudah tahu dari Kristus, dari firman Tuhan. Docetisme, ya, dalam Yunani, dokeo artinya apa? Itu yang it seems. It seems itu kelihatannya yang kelihatan. Ya, tubuh adalah penjara jiwa bagi mereka. Orang Yunani itu selalu bilang begitu. Semua menyangkut materi, termasuk tubuh adalah hina dan penyebab dosa. Kristus kelihatannya memiliki tubuh, tapi sebenarnya tidak. Jadi bayangkan betapa sesatnya pemahaman ini. Dari awal mereka sudah ada. Kemudian ini adalah dua aliran besarnya. Kemudian kalau kita lihat yang seputar ajaran-ajaran tentang Kristus. Ada apolinarisme, ya, Kristus tidak memiliki roh manusia karena digantikan oleh firman. Eticianisme, Kristus tidak memiliki tubuh manusia karena telah digantikan oleh Logos. Monotelisme, Kristus tidak memiliki kemauan insani, hanya kemauan Allah. Kita tahu bahwa Yesus juga berdoa kan, pernah kan? Kalau mungkin sekiranya cawan ini lalu, ini ada keinginan jasmani. Kita lihat orang-orang yang percaya dah bidat-bidat ini mengajarkan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ada ajaran tentang yang bidat tentang ajaran Tritunggal. Ada Sabellianisme, ada Makedonianisme, ada Arianisme, ya. Kita bisa lihat, inilah yang menjadi penghambat dalam pemberitaan Injil. Orang-orang berpikir dengan pikirannya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, tapi tidak bergantung kepada firman Tuhan. Jadi yang diberitakan bukan firman Tuhan lagi, tapi firman Tuhan plus, atau firman Tuhan minus. Firman Tuhan aja cukup semestinya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ini mengajarkan kepada kita satu hal. Makanya kita perlu untuk mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Supaya kita tidak gampang diajak ke sana, ajak kemari, dan akhirnya ikut bidat-bidat yang kita tidak sadari.
Ini adalah sebuah buku yang mana nih? Ini. Ya, ada buku yang saya pernah beli, udah lama sekali ya, 18 tahun lalu saya beli buku ini. The Jesus I Never Knew. Hari ini orang banyak tahu tentang Yesus dari apa? WA, dari artikel, dari kiriman saat teduhnya orang, dari buku tentang renungan dan sebagainya. Saya merasa itu tidak salah, itu adalah suplemen, bisa menguatkan rohani kita, dahaga kita. Tapi kalau kita hanya tahu Yesus dari sumber-sumber tadi, mungkin yang kita tahu tentang Yesus bukan Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan. The Jesus I Never Knew itu cerita tentang buku, dia penulis itu kaget. Banyak orang kaget ketika mereka baca tentang Yesus di Alkitab. Oh, Yesus gini ya, ajarannya begini ya. Hah? Karena yang mereka tahu ajaran-ajaran Yesus bukan melalui firman Tuhan. Saya lagi baca ulang buku ini. Salah satunya ada tentang khotbah Yesus di bukit. Sangat menarik, karena itu adalah khotbah Yesus yang paling panjang dan paling terstruktur selama ministry dia. Apa yang saya ingin katakan di sini? Kita harus mempelajari firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Ini kesempatan, kalau kita mau jadi pemberita bagi kabar baik bagi orang lain, kita sendiri mesti ngerti dan tahu apa yang kita beritakan. Supaya pemberitaan itu, pemberitaan yang benar-benar menjadi kabar baik bagi setiap orang. Bagi saudara-saudari, teman-teman kami yang kami kasihi hari ini, yang mau membuka hati untuk mengenal Tuhan lebih dalam, yang mungkin bertanya-tanya bagaimana caranya supaya saya bisa hidup mengenal Tuhan lebih dalam. Beberapa dari antara kalian saya mengenal dengan baik. Ini adalah saatnya, menurut saya, kita bisa mengambil bagian untuk mengenal firman Tuhan lebih dalam. Kita adalah jemaat yang sangat semangat untuk bisa membagikan firman kepada orang-orang. Untuk kita bisa, setiap orang tahu bahwa punya keyakinan bahwa Kristus adalah seperti tadi yang utama ya, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah lebih dahulu dari segala sesuatu, kepala tubuh, seluruh kepenuhan Allah ada dalam dia, dan juga dia yang memperdamaikan kita dengan Kristus, dengan Bapa di sorga. Saudari, kita sangat rindu untuk kalian juga bisa membuka hati. Tiap kali saya berdoa, saya juga doa untuk orang-orang bisa membuka hati bagi pemberitaan tentang Kristus. Pengenalan kita terhadap Yesus yang sesungguhnya hanya dapat terjadi saat kita memutuskan untuk mendengar, untuk mau membaca, merenungkan, mengerti, meyakini, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jangan berhenti di mendengar dan membaca. Ambil waktu untuk merenungkan, saudara-saudari. Ambil waktu lagi untuk lebih dalam mengerti. Sampai itu menjadi keyakinan di dalam hidup kita. Dan sampai itu akhirnya kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita menggunakan bulan ini, di mana an open door, pintu yang terbuka untuk kita bisa memberitakan tentang Injil. Tapi lebih dulu, kita mengerti dan melakukan itu untuk hidup kita secara pribadi. Jadi, Injil yang berbuah dan berkembang hanya bisa diperoleh kalau kita bertekun di dalam doa. Dan juga kalau kita beritakan tentang Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita kepada sebuah pemahaman yang baru bahwa doa menjadi peran yang sangat penting dalam pemberitaan tentang Injil Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman tadi boleh meneguhkan kami untuk bertekun di dalam doa dan juga untuk terus memberitakan tentang Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami supaya kami bisa punya hati seperti orang-orang di Kolose.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.